Makanya dengan kita menggalakkan salah satu program yang MOOC tadi gitu ya, harapannya ya, teman-teman di daerah ini ya itu bisa ikut ke dalam kelas-kelas yang memang diolah, diasuh sama orang yang ahli memang di bidangnya seperti itu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Blaterian yang berbahagia, ketemu lagi dengan Dr. NH di Blaterian Podcast via NH Channel. Pagi yang cerah, pagi yang semangat ini ya, luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Iya. Beliau dari jauh nih ya dari Jakarta ya. Jakarta. Bisa panggilannya Pak Husni. Ya, mungkin kenalan langsung saja dengan para pemirsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali diundang Dr. NH di podcastnya beliau. Yes. Sudah lama beliau ngajak gitu ya. Baru kesampaian. Kesampaian karena ternyata malam kita udah diundang Duren, makanya kita datang. Luar biasa, harus datang. Ya, saya Husni Teja Sukmana, jadi bisa panggil Husni, bisa panggil Teja gitu ya. Anytime lah gitu ya. Ini kalau home base saya di Winsari Pidatomo Jakarta. Sekarang ini yang membantu Aptikom sebagai sekretaris jenderal. Luar biasa. Bersama dengan Pak Nurul di Aptikom gitu ya, sesama Aptikomers gitu ya. Jadi kalau sejarah ini saya S1 di UI, S2, S3 di Korea. Ya. Korea. Luar biasa. Jadi kita akan bincang singkat, insya Allah semoga bermanfaat kesempatan pagi hari ini. Gimana ini Pak Teja, ini udah berapa kali nih kalau Purbalingga baru sekali kayaknya ya? Purbalingga baru sekali, kalau ke Purwokerto ya udah beberapa kali. Iya. Gitu ini pengalaman pertama ini ya, ke kampus Fakultas Teknik. Itu luar biasa ya, Universitas Jenderal Sudirman. Besar kampusnya ya? Luar biasa ya. Jadi agak jauh sedikit tapi nggak apa-apa gitu ya. Jadi Pak Husni tadi sudah disampaikan ya, ini tamu khusus nih ya, sekjen yang baru dilantik kemarin di Aptikom ya. Jadi sebetulnya Aptikom itu apa sih? Ini kalau pertanyaan biar para pemirsa tahu. Yang jelas Aptikom ini ya perkumpulan ya, asosiasi pendidikan tinggi komputer dan informatika gitu ya. Ya tentunya kalau kita lihat asosiasi perguruan tinggi ya tentunya benefitnya gitu ya untuk siapa dan sebagainya ya tentu kembali ke ke institusi pendidikan gitu ya. Nah, jadi kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan informatika dan komputer di Indonesia. Nah, itu poinnya. Itu poinnya di sana. Asosiasi artinya ya. Memang ini sebagai wadah ya. Bagaimana prodi jurusan yang berhubungan dengan Infokom, informatika dan komputer ini bisa saling sinergi, kolaborasi gitu ya. Betul. Jadi harapannya organisasi ini menjadi juga wadah ya untuk memajukan khususnya pendidikan informatika dan komputer. Dan saya kira tidak hanya lingkup itu ya. Karena beberapa kita kan sering ada namanya tiap tahun itu apa? Rakornas. Ya, ada kemudian kalau Munas 5 tahun sekali ya, Pak. 5 tahun sekali. Ya, ada Raker gitu ya. Jadi ini ke depan Aptikom ini harapannya bisa diikuti oleh jurusan atau prodi yang mempunyai Infokom gitu ya, Pak. Ya, jadi dari data yang ada ini kan ada 2.400 prodi Infokom se-Indonesia. 2.400 prodi Infokom se-Indonesia. Ya. Nah, data ini memang menjadi tantangan buat kita gitu ya. Karena Aptikom kan sudah membuat sebuah ekosistem peningkatan kualitas
ekosistem pendidikan ya, Iya, untuk iya. bidang infokom gitu ya. Mulai dari adanya MOOC Infocom Ya, gitu ya. masif open online course. Kemudian di tengahnya itu ya tentunya terkait dengan kompetensi dosen gitu Oke, ya. ya. Kemudian kita juga sudah punya Jurnal, jurnal ya, gitu ya. LSP, Kita juga punya lembaga sertifikasi profesi Ya. LSP yang sudah menjadi anaknya Aptikom. Ya. Kemudian on top itu kita punya LAM Infocom, Nah, gitu ya. ini nanti kita bahas juga. LAM Infocom ini lembaga akreditasi mandiri yang diinisiasi paling besar oleh Aptikom, Iya, gitu Aptikom. ya. Dan Jadi mau nggak mau prodi-prodi Infocom itu ya pasti akan berhubungan dengan Aptikom. Nah, tapi Aptikom kan tidak mungkin untuk mengintervensi lembaga akreditasi mandiri ya. Oh, beda, tentunya nanti Aptikom terpisah itu ya. akan menjadi bagian untuk mendorong teman-teman prodi biar konfit dengan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di LAM Infocom. Ya sebenarnya karena orangnya sebagian besar aktif di LAM Infocom juga. Ya karena kita inisiasi organisasi LAM Infocom tersebut. Iya. Ya. Dan juga mungkin perlu biar paham gitu ya, LAM Infocom itu juga lahir bukan karena hanya Aptikom, juga ada Indocais gitu ya, ada Aisindo ya. Jadi ini biar kontribusinya nyambung semua gitu ya. Nah, kembali ke Aptikom ya. Jadi Aptikom ini di Indonesia apakah sudah ada cabang semua? Kita punya di 34 provinsi sekarang. 34? 34 provinsi. Oke, berarti masih ada beberapa provinsi ya, mungkin 2 atau 3 karena ada pemekaran ini ya. Ada pemekaran provinsi menjadi 37. Tapi udah mewakili nih. Kalau udah partai bisa. Partai Aptikom. Partai Aptikom. Jadi kalau partai KTP-nya udah lengkap di Indonesia. Udah lolos threshold. Jadi kalau 2.400 kampus, satu kampus itu masing-masing 500, nah itu udah lolos threshold. Jadi udah bisa untuk ikut kompetisi, gitu ya. Mungkin kedepannya ini ya ada ada yang berminat gitu ya. Oh, wacana. Tapi enggak, saya kira. Nih, kita profesional aja. Di jalan yang lurus. Di jalan yang lurus gitu ya. Tapi bukan politik, enggak lurus. Ya, ini memang Aptikom di 34 provinsi ini kan ya sudah sangat mewakili. Saya kira artinya tadi ekosistem tadi sudah menjalar ke seluruh negeri lah gitu lah ya. Artinya universitas ya atau politeknik atau sekolah tinggi ya atau pendidikan tinggi yang di daerah-daerah itu yang hubungannya dengan Infocom bidangnya saya kira udah tahu Aptikom. Ya. Jadi memang tujuannya gimana? Ya, tadi kan tujuannya salah satunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Infocom gitu ya. Ya karena memang kampus-kampus seperti di Jawa dengan di luar Jawa gitu ya. Kemudian kampus-kampus negeri dengan swasta memang masih cukup jomplang. Saya ke kampusnya Pak Nurul ini tekniknya aja 11 hektar gitu ya. Nah ini kampus-kampus yang ada di, mohon maaf ini kita harus jujur gitu ya, kampus-kampus di luar gitu ya, ya mungkin tanahnya cuma 500 meter, cuma 1 hektar, itu pun 1 hektar udah cukup bagus gitu ya, dengan resources yang sangat terbatas gitu ya, karena kan orang rata-rata pengen ke kota gitu ya. Nah jadi pada saat kita berkunjung ke sana, memang di sanalah perlu perlu pemerataan, perlu bantuan Aptikom untuk bisa membangun bersama gitu ya, sentuhan gitu ya. Jadi setidaknya mereka dapat insight baru ya, dapat insight baru, kemudian dari standar yang ada dia bisa mencoba gitu ya, mengikuti standar itu. Jadi itulah fungsinya Aptikom gitu ya. Makanya dengan kita menggalakkan salah satu program yang MOOC tadi gitu ya, harapannya teman-teman di daerah ini ya itu bisa ikut ke dalam kelas-kelas yang memang diolah, diasuh sama orang yang ahli memang di bidangnya seperti itu gitu ya. Karena di daerah itu memang sulit mencari S2, di beberapa daerah pun masih sulit sampai sekarang gitu ya. Suruh mau dikirim nanti habis SDM sana. Jadi kalau dikirim habis SDM. Jadi ya mau nggak mau ya mereka, ya kita memahami mereka berkecimpung dengan SDM yang ada gitu. Dan itu SDM dosen merangkap menjadi struktural gitu ya, yang tugasnya itu cukup banyak gitu ya, harus memiliki tangan banyak gitu untuk
hanya untuk urusan administrasi seperti itu ya. Jadi belum kita ngomongin tentang pengembangan penelitian dan pengajaran gitu. Ya memang kehadiran Aptikom ini menjadi apa ya, pencerah semoga ya. Artinya men-trigger ya agar perguruan tinggi khususnya Infokom ini ya tadi ya, kalau mau ngukur dari mutu kan akreditasi. Nah, itu salah satu mungkin ya, Pak. Agar akreditasi atau mutunya ini ya naik level gitu ya, Bang ya. Nah, itu upaya itu ya mungkin ya. Ya kebetulan kita kepengurusan baru dan targetnya memang itu salah satu target utamanya adalah kenaikan akreditasi dari kampus gitu ya. Ya kita nggak nafik lah kalau misalnya harus unggul semua karena memang beda-beda gitu ya. Tapi paling nggak ada kenaikan akreditasi. Kalau kita ngomong kenaikan akreditasi berarti di dalamnya ada kenaikan proses gitu ya. Nah, jadi quality assurance dari bisnis akademik itu juga meningkat gitu. Nah ini yang kita mau dorong gitu ya kampus-kampus. Ya setidaknya dengan Aptikom ini silaturahim komunikasi itu terjaga, sinergisitas itu terjaga. Jadi kalau paling simpel lah dia kalau mau tanya-tanya sesuatu itu lebih gampang lah, gitu ya, lebih gampang, lebih cair. Nggak ada jarak, nggak pekewoh-pekewohan, gitu ya. Kalau katanya di dunia ini ada beberapa wilayah katanya, ada wilayah privat, gitu ya. Kalau wilayah privat ya kita saling punya privasi masing-masing ya. Itu pasti, itu udah orang dewasa tahu lah. Kemudian ada wilayah institusi gitu ya. Ini Pak Nurul jadi struktural di Wadek 3 loh ini, Wadek 3 di teknik Unsud gitu ya. Nyambi podcast. Kemudian mungkin dengan wadek-wadek yang lain ya karena wilayah institusinya berbeda ya. Nah, pasti ada benturan-benturan tuh biasanya karena kepentingan institusi masing-masing. Nah satu lagi wilayah komunitas. Nah komunitas ini ya kita cair. Nah biasanya kalau di institusi itu nggak bisa diselesaikan, biasanya diselesaikan di komunitas. Nah, dengan makan durian dan ngopi bareng. Itu cluenya ya, dengan sepeda bersama ya. Karena di Aptikom jangan lupa ada komunitas sepeda. Namanya Pitakom. Pit-pitan Aptikom. Jangan lupa nanti ada jersey-nya gitu ya. Nanti bisa pesan di sini nih jersey. Pokoknya be bike. Nah, ini tagline-nya Pitakom ya. Jadi tidak hanya mungkin ngurus organisasi Aptikom ya, kita juga ada organisasi yang lain. Mungkin bukan organisasi lah, hobi ya. Jadi di organisasi ya, tapi yang lain juga bisa kita pikirkan. Nah, ini satu lagi nih ya terkait dengan Aptikom ini kan menjadi sebuah kehadirannya ditunggu-tunggu masyarakat itu ya. Dan kebetulan kan kita juga di kemudian ini Pak Husni Teja PSD ini juga asesor ya, kebetulan saya juga asesor. Artinya kita memahami gitu ya. Artinya apa yang mungkin kita kalau kita ke daerah itu kan kadang kan kita punya prinsip asah, asih, asuh. Nah, 3 ini saya ingat terus nih ya sama tim Alam Infokom itu untuk bisa disebarkan gitu ya. Jadi bagaimana kita membina itu ya. Jadi salah satunya itu juga saya kira include ya di Aptikom ini akan arahnya ke sana gitu ya. Ya berbeda ya dengan instrumen dan cara gitu ya, metodologi ya. Memang dalam Infokom ya karena berbasisnya dari tanda kutip tadi Aptikom dan beberapa asosiasi yang lain gitu ya. Ya tentunya karena kita pelaku juga gitu ya. Karena kita pelaku jadi memahami gitu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kita ini saya rasa modelnya seperti kita mendidik tanda kutip anak kecil lah gitu ya. Nah, kalau anak kecil ini kita kalau setiap hari kita bilang ini nggak boleh, nah ini kampus nanti
sulit berkembang gitu ya. Nah, tapi kita lebih ke arah menjanjikan itu yang positif gitu ya. Kalau kamu ini dapat surga, kalau kamu ini dapat ini loh. Oh iya. Jadi dia Dan jangan diasupi terus. gitu Nah, ya. kadang dilepas gitu Seperti ya. itu. Ya sekali-sekali dicambuk juga apa. Oh iya, iya betul juga itu. Dia tidak manut terus ya. Siap. Oke, terakhir ini ya. Ini Pak Husni datang ke sini ada acara apa? Ini sebenarnya pertanyaannya Ya. terbalik gitu. Jadi hari ini saya diundang teman-teman Unsud ya, sebenarnya diundang Pak Nurul juga dan juga Prodi ya Kajur TI gitu ya. Pak Dr. Lasmedi. Pak Dr. Lasmedi. Juga pengurus Aptikom. Pengurus Aptikom juga. Nah ini tadi kan karena kita silaturahim jalan gitu ya, akhirnya yang lain ngikutin lah. Ngalir. Yang lain ngikutin gitu ya. Jadi hari ini diundang untuk memberikan kuliah umum ke mahasiswa prodi jurusan TI gitu ya. Nah, terutama terkait dengan domain IT Service Management. IT Service Management. Ya. Jadi memang di revolusi industri 4.0 ini harus agile ya. Mahasiswa itu harus lincah juga ya. Artinya mengikuti perkembangan ini. Nah, mungkin ada statement untuk mahasiswa IT. Karena juga harapannya Aptikom ini kan punya mahasiswa seluruh Indonesia khususnya IT ya. Ada perhimpunannya juga itu ya. Mungkin suatu saat ke depan harus kita sinergikan ya Pak. Ya, yang jelas kalau pesan buat mahasiswa dari saya selain dari pelajaran yang ada di kampus ini gitu ya. IP memang penting gitu ya, belajar gitu ya. Tapi sebenarnya caption project ini juga penting. Gitu ya, karena ini yang menjadikan soft skill Anda nanti bisa meningkat. Kalau hanya hard skill kita ngomongin tentang di sekolah gitu ya, ya paling dikejar IP doang nih, gitu ya. Tapi soft skill gitu ya. Jadi on top dari itu sebenarnya gimana caranya kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah ada di kampus, gitu ya, di kampus gitu. Jadi kita bisa, kalau hanya ilmu jadi tumpukan aja tuh. Nah, tapi kalau amal, itu kebermanfaatannya semakin tinggi, gitu ya. Nah, saya harapkan teman-teman adik-adik masih sudah mulai mindsetnya ke arah sana, gitu. Terima kasih, luar biasa bincang singkat pagi hari ini yang penuh barokah ya. Semoga ini menjadi kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pak Husni Teja PSD atas kedatangannya di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Selamat pagi semua pemirsa podcast Belatarian via NH Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando.